Peserta sekalian, semoga kuliahmu pada hari ini bisa menjadi luang belajar yang hangat, yang membuka wawasan, dan bisa membantu kita untuk bertumbuh, bukannya lebih paham, tapi juga lebih berani melangkah. Nah, bisa selamat mengikuti kegiatan, semoga kita bisa semua grow and glow bersama. Untuk acara selanjutnya, mohon untuk kita mengikuti dengan hikmat, yaitu nyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih. Indahnya negeriku, sejahtera bangsaku, turut membangun negeri dengan psikologi, wujudkan generasi berkarakter dan mandiri, bersama untuk meraih masa depan gemilang. Melangkah maju, terus terdepan. Psikologi UMK, kita di sini cerdaskan negeri untuk bumi pertiwi. Profesional dan bermoral, berbangsa berbudaya, kritis dan kreatif. Psikologi Universitas Muria Kudus. Menggali potensi, terus berkreasi, bersama membangun negeri dengan psikologi, wujudkan generasi berkarakter dan mandiri, bersama untuk meraih masa depan gemilang. Melangkah maju, terus terdepan. Psikologi UMK, kita di sini cerdaskan negeri untuk bumi pertiwi. Profesional dan bermoral, berbangsa berbudaya, kritis dan kreatif. Psikologi Universitas Muria Kudus. Kami, Fakultas Psikologi Universitas Muria Kudus. Cerdas dan santun, kebanggaan bersama. Baik, luar biasa psikologi Bravo. Terima kasih. Nah, selanjutnya untuk acara kita, mari kita bersama-sama mendengarkan beberapa patah kata dari dekan kita tercinta, Bapak Dr. Trubus Raharjo, SPSI, MSc Psikolog. Selamat pagi, Bapak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi semuanya, salam sehat semuanya. Yang saya hormati Ibu Dewi Mayang Sari, ya, mudah-mudahan tidak salah pengejaan gitu ya. SPC, MC psikolog ya, sebagai narasumber pada pagi hari ini di Kuliah Umum Fakultas Psikologi Universitas Muria Kudus. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya dari Bu Dewi uh, terkait apa untuk mengisi di kuliah umum di Fakultas Psikologi. Mohon maaf ini saya posisi ada di luar ruangan yang karena ada sosialisasi terkait dengan sistem penjaminan mutu di universitas. Uh, dan juga terima kasih kepada Bu Ruth Natalia Susanti, SPC MC Psikolog, sebagai moderator dan juga dalam hal ini sebagai Ketua Panitia di pelaksanaan kuliah umum Fakultas Psikologi UMK, kemudian juga Bapak Ibu dosen dan tendik yang pada hari ini bisa berkesempatan juga untuk mengikuti kuliah umum kali ini karena saya melihat ini temanya psikologis banget gitu ya. Grow and glow gitu ya. Biasanya kalau sudah kita bicara tentang grow and glow gitu ya, apalagi kalau mamanya ditambahi glowing, mamanya begitu ya, itu biasanya itu kaum kaum femil gitu ya, kaum eh, dari apa namanya dari para peserta yang biasanya lebih banyak orang-orang psikologi khususnya pada uh, gender perempuan. Nah, ini biasanya yang menjadi satu permasalahan. Nah, tentu harapannya adalah bahwa pelaksanaan kuliah umum ini akan bisa memberikan inspirasi begitu ya kepada mahasiswa kami begitu ya. Dengan begitu nanti kaitannya dengan bagaimana kemudian mengelola overthinking menjadi outstanding. Artinya kita berani loh ini tampil untuk kemudian menjadi lebih baik di kedepannya untuk diri kita sendiri dan untuk juga keluarga, untuk lembaga dan sebagainya. Tentu satu hal yang sangat membanggakan pada kesempatan pagi hari ini Fakultas Psikologi menyelenggarakan kuliah umum. Ya, mudah-mudahan akan memberikan dampak positif kepada mahasiswa-mahasiswa kami khususnya di Fakultas Psikologi Universitas Muria Kudus. Saya kira itu sedikit sambutan dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dewi Mayang Sari, SPC Psikolog. Salam buat Pak Yudo, Ibu, gitu ya. Beliau adik kelas saya itu, gitu, adik kelas saya waktu S1 tapi, gitu, S2 juga, S2 malah jadi kakak kelas itu kayaknya, gitu. Tapi enggak deh, S2 adik kelas juga. Salam saja buat Pak Yudo, dari saya begitu, barangkali kalau kita sih sering WA-an masih karena beliaunya juga orang asli Kudus itu beliaunya begitu. Saya kira itu Bapak Ibu dan juga mahasiswa semuanya serta pemateri pada pagi hari ini, Burut sebagai moderator dan ketua panitia. Terima kasih atas penyelenggaraannya kuliah umum pada pagi hari ini. Mudah-mudahan berjalan dengan baik dan tentunya harapannya adalah akan memberikan dampak positif bagi mahasiswa-mahasiswa kami di Fakultas Psikologi Universitas Muria Kudus. Saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Dekan untuk sambutannya di sela-sela kegiatan Bapak yang padat pagi hari ini. Terima kasih banyak ya, Pak. Oke, baik rekan-rekan, supaya bisa mengikuti kegiatan dengan baik dan juga supaya bisa merasakan dampak positif seperti yang diharapkan oleh eh, para dosen dan dekan kita, gitu ya. Silakan teman-teman bisa mengikuti dengan aktif dari awal hingga akhir. Kemudian mohon yang belum rename silakan bisa di rename terlebih dahulu untuk NIM, kemudian underscore nama. Kemudian bisa lebih ini ya, kalau memungkinkan bisa on cam juga, sehingga kita bisa lebih interaktif. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk kepada acara utama yang sudah kita tunggu semenjak lama sekali, gitu ya, yaitu penyampaian materi dari narasumber kita yang terhormat. Sebelumnya saya izin untuk menyapa terlebih dahulu Ibu Dewi Mayangsari.
Ya, selamat pagi, Bu Ruth. Suara saya Selamat. sudah jelas? Iya, Ibu, terima kasih sudah hadir. Suaranya jelas sekali, Ibu. Merdu Baik. sekali terdengar nih jauh-jauh ya, Bu ya. Oke, baik, Bu. Sebelumnya, rekan-rekan, ini adalah narasumber kita yang terhormat yang saat kita nanti-nanti untuk membahas bagaimana sih kita bisa mengubah dari yang awal overthinking, kemudian kita menjadi pribadi yang outstanding gitu ya. Nah, kemudian Ibu Dewi Malasari secara singkat, beliau adalah psikolog pendidikan dan perkembangan gitu ya, beliau juga adalah dosen senior di Universitas Trunojoyo Madura. Terima kasih banyak ya Bu sudah meluangkan waktu pada hari ini, Ibu Mayang. Ya, terima kasih banyak, Bu Ruth, diberi kesempatan juga untuk sharing ya dengan rekan-rekan semua di sini. Baik, Ibu. Oke, baik. Tanpa berlama lagi, Ibu, untuk screen kami serahkan semua kepada Ibu Mayang. Silakan, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak, Bu Ruth. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dekan Fakultas Psikologi Universitas Muria Kudus, Bapak Dr. Trubus Raharjo, SPSI, MSI Psikolog. Insya Allah nanti disalamkan Pak pada Pak Yudo. Ye. Biasanya kita juga sharing-sharing nanti insya Allah disalamkan besok kalau sudah masuk di kampus nih Pak. Ye, semoga sehat selalu jenengan. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga sudah diberi kesempatan oleh Fakultas Psikologi Universitas Muria Kudus untuk sharing di pagi hari ini. Yang saya hormati jajaran dekanat, dosen, dan juga tenaga pendidikan di Fakultas Psikologi Universitas Muria Kudus. Guru, tadi terima kasih banyak ya sudah dihantarkan. Nah, terkait materi pada pagi hari ini, sekiranya inginnya itu sharing ya. Mungkin nggak seperti kuliah yang pada umumnya kalau kita biasanya kan kuliah itu ceramah ya. Nah, ini nanti saya harapkan partisipasi aktif dua arah dari teman-teman semuanya. Nah, sebelumnya saya tanya dulu semuanya bagaimana kabarnya, sehat? Nah, kalau sehat minta tolong diberi react ya jempolnya. Nah, sehat ini maksudnya sehat secara fisik dan juga sehat secara mental ya, psikis. Nah, apakah lagi moodnya bagus, terus bersemangat? Nah, kalau iya silakan beri jempol. Terima kasih banyak ya. Nah, berarti alhamdulillah ini sehat fisik dan mental nih. Nah, kenapa kok saya memastikan itu? Karena materi kita hari ini nih terkait dengan overthinking. Nah, kenapa kok overthinking? Nah, kita bisa minta tolong untuk share materinya dari saya atau dari Guru. Monggo, Bu Mayang, kalau seandainya nyaman boleh, atau kami bantu juga boleh, Bu. Oh iya, baik. Bisa tolong dibantu mungkin Bu Rut. Baik, siap. Terima Mohon kasih disampaikan, banyak. Ibu. Ya, sambil nanti ada penjelasan materi, ada yang ingin tanya silahkan ya, bisa dicatat dan juga silakan disiapkan alat tulisnya dan juga bukunya. Karena nanti ada sedikit kita latihan dan juga penugasan kira-kira apa yang perlu dilakukan. Nah, untuk tema hari ini Grow and Glow ya, from overthinking to understanding. Bisa minta tolong ke bawah mungkin Bu Rut. Baik, untuk sebentar, Ibu Mayang. Oh iya, baik. Ini mulai dari kata-kata ini sih sebenarnya. Your mind is a powerful thing. When you fill it with positive thoughts, your life will start to change. Jadi pikiran tuh dahsyat ya. Ini di sini bahasa Inggrisnya saya yakin semua juga sudah bagus ya. Jadi pemikiran itu sesuatu yang dahsyat. Kenapa? Ketika kita mengisinya dengan pikiran-pikiran yang positif, hidup kita itu bisa berubah. Nah, nanti coba kita cermati, kita pikir ya, apakah ini benar atau tidak? Kita sadari nggak ini? Nah, ini kata-katanya saya cuplik dari Jonathan Peterson. Gitu. Minta tolong di next mungkin Bu Nur di halaman yang kedua. Nah, kenapa sih kok berasal atau bermula itu materinya tentang overthinking? Karena ternyata ya dari antaranews.com, surveinya tahun ini baru sekali, 50% orang Indonesia yang responden ya, jadi bukan seluruh orang Indonesia, tapi orang yang diminta untuk mengisi survei, ternyata itu mengalami overthinking. Dan tiga faktor utama pemicunya itu pertama karena ekonomi, kedua pekerjaan, dan ketiga tuntutan sosial. Nah, boleh minta tolong di next di halaman keempat. Nah, terima kasih Bu Ruth. Overthinking itu apa? Nah, over berlebihan, thinking berpikir. Jadi secara sederhana overthinking itu adalah berpikir berlebihan sehingga mengganggu kehidupan kita sehari-hari dan
menurunkan ya fungsi atau produktivitas, kinerja dan lain-lain secara umum itu pada diri kita. Nah, ini coba dicek apakah kita termasuk overthinking juga. Ciri-cirinya yang pertama, pikiran kita tuh berulang, bulat aja. Kalau bahasa Jawanya itu bulat aja dan sulit terhenti dari pikiran itu. Terus yang kedua, khawatirnya terlalu berlebih, padahal itu belum terjadi. Dan yang ketiga, kita hanya berpikir, tapi nggak ada solusi, nggak ada tindakan. Nah, itulah yang dinamakan overthinking. Kalau teman-teman semua di sini ada yang memenuhi tiga ciri itu, nah itu sudah mulai ini ya, aware ya, nanti mulai disadari. Nah, kira-kira apa pemicunya dan harus bagaimana? Nah, ini untuk di halaman yang kelima, urut. Nah, mekanismenya overthinking, nah secara kognitif itu seperti ini. Overthinking itu secara umum berkaitan dengan tiga bagian otak kita. Yang paling kanan itu adalah prefrontal cortex ya, atau otak yang bagian depan. Otak bagian ini akan bekerja berlebihan saat kita itu terlalu mengevaluasi diri. Apakah saya sudah bagus, apakah saya oke, apakah saya bisa, dan lain sebagainya. Nah, otak ini yang bekerja terus-menerus. Kemudian yang kedua, otak yang tengah atau bagian amigdala. Nah, otak amigdala ini semakin kita overthinking, respon kecemasan kita semakin meningkat. Dan yang berikutnya, yang berkaitan dengan working memory. Jadi, working memory itu yang ada di ini ya apa arrow atau panah ungu. Jadi keseluruhan itu merupakan bagian working memory dan bagian ini bisa menghambat pengambilan keputusan. Maka dari itu kenapa sih orangnya sudah punya pola berpikir over atau overthinking, ketiga otaknya ini berlebihan tugasnya ya, terlalu mengevaluasi diri, terlalu cemas, tapi nggak segera mengambil tindakan atau membuat keputusan. Nah, minta tolong di next, Burut, yang halaman ke-6. Nah, dampaknya apa? Secara umum, jelas. Ini sengaja saya beri apa namanya huruf besar ya. Itu yang paling banyak terjadi pada mahasiswa. Nah, seperti teman-teman, dan ini saya berikan atau sharingkan informasinya supaya kita mengantisipasi dan menghindari hal ini. Jadi stop overthinking supaya nggak prokrastinasi dan burnout. Nah, secara eh, yang lain ya, dampaknya adalah yang jelas pertama, menurunkan performa akademik. Jadi seharusnya bisa, tapi jadi nggak bisa. Terus kreativitasnya juga berkurang, kemampuan pengambilan keputusannya berkurang. Lalu dampak overthinking yang berikutnya, fokus belajar menurun, motivasi belajar atau motivasi melakukan hal yang lain, kegiatan di luar akademik, tapi penunjang juga, itu bisa menurun. Kemudian produktivitas tadi juga bisa menurun, baik dalam akademik maupun keseharian, dan menghambat pengembangan diri karena pikirannya sendiri ya. Lalu yang jelas stres dan cemas itu juga meningkat. Nah, jadi kita sudah paham ya kalau di sini overthinking itu dampaknya lebih banyak negatifnya daripada positifnya, malah nggak ada positifnya di sini ya. Nah, baik, bisa minta tolong next, urut halaman 7. Nah, di sini teman-teman sebagai mahasiswa itu termasuk eh, fase ya, fasenya ini kan fase yang rentan untuk terkena overthinking atau terimbas ya. Nah, kenapa seperti itu? 5 hal besar yang membuat itu menjadi pemicu adalah yang pertama adanya transisi pendidikan. Dari Anda dulu yang masih siswa, terus jadi mahasiswa. Dulunya SMA yang mungkin kalau tugas tiap hari dicatat sama gurunya. Teman-temannya juga saling ingatkan, temannya ya itu aja. Nah, dari SMA yang mungkin tugasnya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu banyak dan bermacam-macam, tapi kalau sekarang kuliah banyak. Ada transisi itu tugas semakin sulit. Yang kedua juga berkaitan sama tuntutan akademik, karena tidak hanya mengerjakan tugas, tugasnya itu nggak hanya dari 1 atau 2 buku. Kalau mahasiswa kan paling tidak dari jurnal, dari buku terbaru, terus tugasnya juga bermacam-macam, ada tugas telaah literatur, ada tugas proyek, dan lain-lain. Nah, itu juga jadi salah satu pemicu overthinking. Lalu yang ketiga, karena mahasiswa ini fase perkembangannya itu peralihan
dari remaja, kebanyakan usia berapa di sini? Mungkin sambil di chat saya supaya bisa tahu ya gambarannya usianya berapa dan mahasiswa semester berapa. Nah, karena kalau dari hasil ini ya literatur ternyata overthinking pada mahasiswa ini juga terjadi karena pencarian identitas atau jati diri. Nah, jadi ada transisi antara remaja, perkembangan remaja akhir ke dewasa awal, di mana kadang masih kebingungan. Saya itu pengennya apa sih? Maunya apa sih? Bisa nggak sih ngerjakan ini? Saya tuh pengennya kalau ngerjain kelompok itu harus sama yang ini aja. Nah, jadi masih merasa pencarian identitas itu keakuannya juga pengen muncul, tapi di satu sisi kadang nggak sebanding sama kemampuan atau mungkin kemampuan kita A tapi sebenarnya menurut teman-teman B. Nah, pencarian identitas itu juga berkaitan ya sama overthinking. Kemudian yang keempat yang berkaitan dengan oh sudah semester 5. Baik, terima kasih. Berarti semester 5 itu kira-kira usia berapa ya? 17, 18, 19, 20 ya. Nah, nanti ini ada informasi nih. Ternyata di usia berapa sih yang banyak terjadi overthinking nih pada mahasiswa? Oke, tekanan sosial dan tekanan ekonomi. Kalau tekanan ekonomi jelas ya. Em, ini dari beberapa literatur dan juga jurnal yang saya baca, mahasiswa dengan kesulitan ekonomi itu juga lebih memicu untuk overthinking. Misalnya tugas ini butuh biaya berapa ya? Bisa nggak saya misalnya mau magang, bisa nggak ya nanti uangnya cukup buat magang atau cukup buat internship atau kegiatan-kegiatan dan tugas lainnya, praktikum dan lain-lain. Nah, itu kalau biasanya dari tekanan ekonomi. Terus kalau tekanan sosial itu eh, sekarang kan media sosial tuh aktif ya. Kalau saya biasanya mengajar tuh nggak mungkin mahasiswa nggak punya medsos. Malahan satu mahasiswa itu minimal punya satu. Aktifnya tiga. Kalau nggak di Instagram, di TikTok, di apalagi biasanya ya. Dua itu ya Instagram, TikTok, Facebook. Nah, biasanya di tekanan sosial itu ada kan, wah temennya sudah mencapai prestasi tertentu. Oh teman-temannya sudah selesai skripsi. Oh temennya yang ini magang di sini dan lain-lain. Nah, itu bisa jadi juga memicu overthinking pada mahasiswa. Nah, kenapa? Karena tekanan sosial yang kita lihat itu ya, nggak hanya dari media sosial yang diupdate statusnya. Nah, selain dari situ, itu kan juga ada comparison ya. Oh, teman saya kok bisa ya punya pencapaian ini, kenapa kok saya enggak? Terus ada lagi tekanan sosial yang bersumber dari orang tua. Loh, kamu loh sudah jauh-jauh saya kuliahkan, kok IP-nya enggak 4. Nah, atau gini aja nggak bisa, mama aja dulu bisa. Nah, itu juga tekanan sosial. Biasanya salah satu pemicunya itu juga pola asuh yang otoriter, jadi terlalu menuntut tapi nggak terlalu paham kemampuan anaknya. Nah, ini juga bisa pemicu overthinking pada mahasiswa. Lalu yang berikutnya, ini bisa jadi pemicu, tapi agak sedikit ya. Kalau yang saya temui di lapangan itu sikap perfeksionisme terutama ketika diberikan tugas dan juga pengerjaan skripsi. Biasanya yang perfeksionisme ini overthinkingnya banyak yang dipikirin, tapi pekerjaannya nggak segera diselesaikan, nggak dikumpul-kumpulkan. Karena katanya, Bu, masih belum selesai revisi, Bu, masih belum ini, ya udah. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut terkait ini ya. Kenapa kok bisa seperti ini dan bagaimana caranya? Baik, minta tolong next, Burut di halaman 8. Nah, tadi kan overthinking mahasiswa itu rentan ya. Ini ada penelitian dari Ivanka Saragin di Indonesia tahun 2023 yang sudah terpublish di salah satu jurnal. Mahasiswa itu 57% dari 200 mahasiswa yang diteliti itu menunjukkan overthinking sedang dan lebih rentan pada mahasiswa akhir berjenis kelamin perempuan usianya 20 sampai 22 tahun. Nah, kemudian, eh, selain dari jurnal itu, dari jurnal-jurnal yang lain juga yang saya baca, ini kalau mahasiswa ini dibagi dengan 3 periode. Yang paling stabil itu di masa mahasiswa semester pertengahan,
sekitar di atas 3, di bawah 7. Nah, kalau yang di awal 1-2, overthinking mahasiswa baru itu berhubungan sama kecemasan sosial dan akademik. Biasanya itu terlalu berpikir terkait penilaian temannya. Oh, mahasiswa ini kayak gini, oh anak ini kayak gini. Nah, itu juga berpengaruh pada performance-nya di kelas, ketika tugas kelompok, ketika presentasi, dan lain sebagainya. Terus biasanya kalau yang sudah punya label ya dari teman-temannya, itu merasa dirinya, oh aku kok dibuang ya, aku kok nggak dianggap ya, aku nggak diterima ya. Jadi pemikiran sosial negatif itu muncul terus. Nah, ini saya juga pernah alami, ada yang seperti ini mulai dari awal semester karena dia nggak segera bertindak dan menyelesaikan overthinkingnya, itu juga bisa berdampak sampai akhir. Nah, kemudian bisa jadi ketika dia sudah berpikir terus-terusan seperti itu, terus nggak ada teman yang membantu, dia nggak mencari bantuan juga, mudah merasa malu dan akhirnya menarik diri dari kegiatan kampus. Jadinya di kelas nggak perform, di kegiatan kampus lain seperti UKM maupun kegiatan PSO atau mungkin kegiatan organisasi lainnya juga nggak ikut. Jadi pasif, menarik diri, kupu-kupu jadinya kuliah pulang pulang nggak semangat kuliah, tidur gitu aja, yang penting nyelesain tugas dan absen. Nah, yang penting absen dulu biasanya. Nah, ini perlu diantisipasi ya. Kalau teman-teman menemukan teman yang seperti ini, segera laporkan pada DPA atau mungkin dosen pembimbing akademik ya, supaya bisa ditindaklanjuti. Jadi biar mahasiswa atau teman kalian itu semangat sampai lulus, bisa lulus bareng, itu begitu indah ya. Nah, yang kedua, biasanya itu yang paling banyak terjadi itu di mahasiswa tingkat akhir yang berkaitan dengan skripsi. Nah, gejalanya itu mahasiswa itu biasanya terus-menerus memikirkan kemungkinan gagal. Gagal itu dalam artian, wah nanti ujian ulang ya, seminar proposal sulit nggak ya? Terus iya nanti kalau nggak dibantai penguji, padahal penguji itu sebenarnya nggak bantai ya, cuman tanya aja tapi mungkin suaranya agak keras gitu. Terus gimana ya nanti ujianku, ujian skripsi hasilnya gimana ya? Nah, membayangkan konsekuensi akademik dan karir, apalagi kalau ini banyak mendapatkan tuntutan dari orang tua. Misalnya kamu harus IPK-nya di atas 3,5. Kalau 3,5 ke atas itu mudah mencari kerja, dapat beasiswa. Nah, sudah dibebani banyak hal seperti itu. Dan gejalanya yang lain biasanya sulit tidur, insomnia. Tapi juga nggak ngapa-ngapain karena sulit tidur, diem aja gitu loh. Dan yang paling banyak ditemukan di lapangan ketika sulit tidur itu scroll-scroll atau melakukan hal yang nggak jelas, nggak produktif juga. Dan gejala lainnya biasanya menunda pengumpulan bab skripsi. Deadline-nya besok atau minggu depan, akhirnya jadi 2 minggu lagi. 2 minggu, 3 minggu lagi, sebulan. Dan akhirnya lulusnya nggak tepat waktu. Nah, atau mungkin tepat waktu tapi hasilnya akhirnya nggak maksimal. Nah, ini fenomenanya pada mahasiswa tingkat akhir. Kemudian, kalau yang di sini sudah ikut mahasiswa, sudah selesai skripsi, sudah mulai mempersiapkan wisuda dan kelulusan, wisuda yudisium, kelulusan itu. Nah, yang dikhawatirkan biasanya itu soal pekerjaan, biaya hidup, dan juga ekonomi. Apa? Misalnya saya setelah lulus cepat dapat kerja enggak? Kalau dapat kerja gajinya sesuai enggak? Bisa enggak memenuhi kebutuhan saya? Nah, terus cukup enggak ya? Ini beberapa overthinking pada mahasiswa di Indonesia. Bisa minta tolong nomor 9 ya, halaman 9. Terima kasih banyak, Bu Ruth. Nah, kasus overthinking ini yang banyak saya temui kalau di lapangan ya. Itu ada dua biasanya. Kalau yang tingkat akhir takut skripsi ditolak, terutama saat ini ya bimbingan judul. Nah, judul kan harapannya sekali langsung diterima. Padahal pengalaman saya sendiri dulu kuliah itu saya sudah mulai persiapan judul itu di semester 5. Mempersiapkan sekitar 30-an judul. Nah, kalau ditolak ya maju lagi, tolak maju lagi. Nah, sekarang kebanyakan fenomena yang saya temukan ketika ditolak judul itu seperti akhir segalanya gitu loh. Padahal ditolaknya baru sekali 2 kali ya kan. Kadang kalau Bu Yoni gini, kalau ditolak pacar tetap cari yang lain, tapi kalau ditolak judul skripsi sudah bingung. Nah, ini yang perlu dicermati juga ya. Karena em, kasus overthinking biasanya takut ditolak itu menyebabkan bimbingan tertunda, sulit tidur, pikirannya macet, ya muter itu aja. Terus curhat ke teman atau curhat ke orang-orang yang mungkin bisa mendengarkan tapi belum tentu bisa
memberikan solusi. Nah, salah satu yang bisa memberikan atau diajak diskusi kan sebenarnya dosen pembimbing skripsi. Malah kadang ketemunya aja takut. Nah, ini alur yang biasanya terjadi ketika mahasiswa itu overthinking, akhirnya prokrastinasi atau menunda menyelesaikan pekerjaan, menyelesaikan skripsinya, akhirnya performanya menurun. Seharusnya bisa maksimal jadi berkurang. Seharusnya bisa lulus mungkin 3,5 tahun jadi 4 tahun. Bisa 4 tahun seharusnya bisa kumlot, akhirnya IP-nya ya standar aja yang penting lulus. Contoh kasusnya seperti itu. Atau yang terjadi pada mahasiswa baru, biasanya dilihat, kok temanku waktu sekelompok aku dibilang nggak oke ya presentasinya, aku nggak bagus ya waktu apa namanya mencari informasi kok nggak tepat ya. Nah, ini biasanya tuh memikirkan teman-teman menyukai dia nggak, diterima kelompok nggak, dan dia kok ngerasa enjoy nggak menjalani kuliah. Nah, yang seperti ini, itu biasanya pola yang ada itu overthinkingnya berlebih, sensitivitasnya juga mulai tinggi, dan lama-kelamaan bisa social withdrawal atau menarik diri dari sosial. Nah, kalau yang ketemu seperti ini atau mungkin mengalami seperti ini, segera apa namanya kontak dosen pembimbing akademik. Kalau yang pertama berarti dosen pembimbing skripsi. Jadi di sini tuh dosen sebenarnya juga bisa membantu sebagai orang tua kedua ketika di kampus. Tuh. Baik, minta tolong untuk next, Bu Ruth, halaman 10, yang ke-10. Nah, sekarang kita coba nih, lihat kalau dari Anda sendiri, Anda dapat nggak stresor ini? Ini juga pemicu overthinking loh dalam keseharian. Kalau tadi itu kan secara fase ya. Biasanya kalau dilihat fase mahasiswa itu yang rentan overthinking itu baru di semester 1-2, waktu skripsi 7-8 atau setelah lulus. Nah, sekarang kalau pada Anda mungkin yang tadi banyak beberapa ini chat semester 5. Nah, semester 5 banyak yang di semester 5 ya. Nah, ini, apakah Anda mengalami ini, tugas bertumpuk, instruksi dosen nggak jelas, atau mungkin sudah mulai bimbingan skripsi? Nah, mengalami ini juga nggak kompetisi di kelas? Nah, kompetisi ini bisa jadi, wah, ini saya biasa nilai tertinggi nih, satu kelas IPK-nya, atau nilai tertinggi mata kuliah tertentu. Kalau sama anak ini, biasanya saya lebih bisa nih. Nah, pernah mengalami ya. Nah, yang mana ini? Boleh nanti sambil sharing ya. Nanti ditanya jawab boleh sambil tanya supaya kita bisa segera dapat solusinya. Karena kalau lama-kelamaan cuma dipikir nggak ada solusi ya nggak selesai-selesai. Atau ini ada ketakutan fear of negative evaluation. Wah, saya kemarin sudah jarang perform. Jelek ini saya dapat evaluasi dari dosen sebelumnya. Sekarang dosennya itu lagi sama. Jangan-jangan saya ini nih dapat penilaian yang jelek ini dari dosen. Bahasa Jawanya ngeceng. Nah, itu kadang tuh cuman di pikiran aja gitu loh. Dosen juga nggak semuanya kenal mahasiswanya satu persatu kan. Tapi kita sudah negatif dulu. Atau mungkin sama teman, oh kemarin dia sempat marah nih gara-gara saya terlambat ngumpulin tugas yang bagian saya. Akhirnya nilainya nggak A. Wah, nanti saya nggak bisa masuk kelompok ini lagi. Nah, itu kan cuma ketakutan sendiri gitu loh, tapi belum dikonfirmasi iya ke teman. Ini saya mohon maaf ya, G-nya kebalik ini, jadi negatif bukan negatif nih. Nah, terus stresor akademik juga tadi tuh, tekanan ekonomi. Tekanan ekonomi bisa jadi mungkin yang biasanya ada mahasiswa kuliah dari luar kota, terus tiba-tiba kirimannya nggak lancar, atau mungkin apa itu namanya terlambat ya beberapa hari, beberapa minggu. Terus gimana ya harus bisa survive. Terus ada juga yang misalnya orang tuanya sebelumnya bekerja kemudian pensiun, lalu eh, sudah mulai adiknya, sudah ya kamu gantian, sekarang sudah mau skripsi atau sudah semester 5, kalau bisa cari tambahan kerja. Nah, itu juga bisa jadi pemicu overthinking gitu ya, stresor akademiknya itu. Atau mungkin bisa jadi itu berimbas ke tugas misalnya. Oh, tugas yang ini tuh banyak ngeprintnya, ngeprint modul dan lain-lain, atau praktikum, nge-lab yang perlu dana. Sedangkan ketika tanya ke orang tua, ada nggak Pama uang? Wah, masih belum ada, tunggu dulu ya. Dan kan kita mikir gimana ya, bisa nggak tugas ini ya?
Padahal siapa tahu kita bisa minta bantuan sebenarnya ke teman kita. Misalnya buat ngeprint, aku itu ya ikut ngeprint dulu ya. Nah, nanti kalau misalkan sudah ada baru tak bayar atau istilahnya pinjam dulu. Nah, sebenarnya solusi-solusi itu ada, tapi kita berpikir di dalam kepala kita ini aja. Nah, oke, sambil saya baca chatnya, ternyata stresor akademik yang banyak. Oh, tugas bertumpuk. Oke, nanti boleh sambil sharing ya, Mas Agus ya. Tugas bertumpuknya itu apa saja? Biar saya juga paham kira-kira semester 5 itu tugas yang paling sulit apa sih? Nah, kalau zaman saya dulu kuliah itu tugas yang paling sulit itu yang berkaitan dengan klinis, diagnostik, sama statistik gitu. Nah, kalau Anda tugas yang seperti apa? Tuh. Baik, yang halaman ke-11. Baik, sekarang latihan nih. Nah, tadi kan tuh ada beberapa contoh pemicu overthinking. Tapi sekarang silahkan saya beri waktu 5 menit untuk menuliskan 3 hal yang membuat Anda overthinking. Nah, jadi kita sambil interaksi ya, eh, di chat Anda tuliskan dulu 3 hal yang membuat Anda overthinking saat ini itu apa? Ada atau tidak? Kalau ada, tuliskan ada apa saja. Kalau tidak ada, tuliskan tidak ada. Itu ya. Saya tunggu responnya sambil saya baca kolom chat. Apa sih? Oh, tadi sudah ya, ada yang sudah sharing ternyata tugas bertumpuk itu juga buat ini, membuat overthinking. Kira-kira apa lagi ya selain tugas bertumpuk? Silahkan sambil di chat ya. Apa yang membuat overthinking? Karena mungkin bisa jadi overthinking di, oh baik, istri marah-marah, baik berarti pasangan ya. Takut IPK turun, oke. Bisa jadi beda daerah, mahasiswa, overthinkingnya juga beda begitu. Nah, oke ada istri marah-marah, IPK turun, ekonomi, tugas bertumpuk. Nah, ada lagi mungkin, ini ada perwakilan sudah 2 mbak-mbak ya, satu mas. Nah, saya tungguin, ini sama-sama semester 5 semua kah? Atau ada yang random semester 1, 3, 5? Nah, baik. Baik, sambil saya lihat berikutnya ya. Tadi 3 pikiran, oke. Ekonomi, IPK, pasangan yang marah-marah, tugas bertumpuk, lingkungan pertemanan ya. Nah, itu nanti bisa cerita ya, supaya saya ada gambaran apa yang seperti itu. Oke, ini lebih spesifik. Nanti kalau kumlot bisa lulus nggak ya? Mau ngapain? Kerja apa? Ya semester 3. Sama dulu saya juga berpikir seperti itu di semester 3, Mbak. Oke, kelelahan kerja sehingga membuat tugas menjadi bertumpuk. Baik, di sini juga ada yang sudah bekerja ya. Jadi manajemen waktu antara bekerja dan kuliah itu juga jadi salah satu stresor yang lumayan tuh, lumayan menguras fisik dan mental ya. Baik, ini langsung nih Mas Sadam, langsung 3 yang dituliskan. Orang tua, masa depan, ekonomi ya. Tuntutan orang tua, baik. Saya paham tuntutan orang tua sekarang ya, kadang lebih tinggi daripada eh, lebih tinggi dari dulu karena apa? Kalau sekarang itu IPK banyak yang mengira 3,5 itu bisa dan biasa. Nah, pengennya IPK-nya tinggi misalnya itu. Tapi ini bisa dijelaskan nanti juga ya, Mbak. Dalam sama Mas Adam, kira-kira orang tua itu tuntutannya apa sih yang membuat overthinking kita? Tuntutan apa yang paling besar atau yang paling membebani pikiran kita? Oke, sambil berjalan, kita coba next di nomor 2. Oke, overthinking sama pasangan ya. Selain di chat boleh loh kalau misalkan Anda itu menulis di kertas. Karena kenapa? Kalau kita menulis, itu syaraf kita terhubung juga dengan otot-otot yang ada di motorik halus. Jadi apa yang kita tulis, itu nanti juga sambil merespon ke otak. Oh, otak itu kita bilang, oh iya, apa yang buat overthinking? Misalnya 1 tuntutan orang, 2 tuntutan pasangan. Itu sambil kita sadari supaya sinkron antara pikiran sama tindakan. Itu. Oke, overthinking sama tugas sulit, deadline mepet, tugas banyak. Oke, baik.
masih suka memikirkan pandangan orang lain tentang diri kita. Oke, baik. Ya, apalagi sekarang ini ya, pandangan orang lain itu banyak juga berpengaruh ya. Maksudnya gini, netizen-netizen ya di status itu juga berkaitan. Oke, manajemen waktu, hal di luar kuliah, oke, dosennya. Nah, itu kita sekarang sambil next step ya ke poin nomor 2. Dari pikiran yang membuat overthinking, pilih salah satu. Misal nih, tuntutan orang tua tadi. Tuntutan orang tua itu mana yang fakta, mana yang hanya pikiran kita. Misal nih, faktanya adalah orang tua kepingin kita lulus tepat waktu dan IPK kumlot, misal ya. Ini masih misal, tapi Anda boleh menambahkan nanti tergantung kondisi masing-masing. Terus hanya pikiran kita nih, akhirnya kita mikir, oh iya ya sudah disuruh lulus tepat waktu, IPK-nya kumlot, cepet cari kerja, terus berprestasi, dapat beasiswa, pokoknya jadi anak kebanggaan. Nah, misalnya seperti itu. Nah, itu nanti silakan dipilih mana yang fakta, mana yang asumsi. Faktanya kan orang tua ingin kita lulus tepat waktu dan kumlot. Sedangkan pikiran kita ini mampu nggak ya lulus tepat waktu IPK kumlot, terus bisa nggak ya masih berprestasi sama menjalankan hidup dengan enjoy, terus bisa nggak ya kita having fun sama teman, terus sanggup nggak saya ya dapat seperti itu, apa saya cukup pintar bisa dapat IPK kumlot. Nah, itu yang pernah saya juga alami, Mbak, ketika seumuran Mbak dan Mas ini, semester 3 sampai semester 5 ya. Waktu itu orang tua juga pengen lulus tepat waktu dan kumlot. Nah, yang pikiran saya itu adalah apa saya pintar ya dan bisa ya dapat kumlot gitu. Silahkan bisa sambil ditulis ya, apa yang menjadi fakta dan asumsi dari hal yang memicu Anda overthinking. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah buat satu aksi nyata. Aksi nyata itu tindakan, langkah kecil atau keputusan yang mungkin itu nggak terlalu besar tapi berdampak gitu ya. Contoh kalau saya tadi ya, faktanya orang tua pingin saya lulus tepat waktu, IPK-nya kumlot. Pikiran saya, bisa nggak ya? Saya pinter nggak ya bisa kumlot? Nah, aksi nyatanya apa? Saya waktu itu semester 3 ya mulai dari situ belajar. Akhirnya yang penting adalah lulus dulu kan. Karena kata kunci dari orang tua kan mintanya lulus tepat waktu. Berarti saya harus lulus dulu. Lulus ini berarti apa? Langkah saya berarti mata kuliah saya harus lulus semua, nggak ada yang ngulang. Yang saya lakukan, satu aksi nyata, nyata saya di semester 3 saat itu adalah mengulang mata kuliah yang nggak lulus. Nah, misalnya seperti itu. Kalau Anda apa? Nah, nanti bisa sambil di-share ya di WA, maaf di chat Zoom, apa hal dari overthinking pemicunya, fakta dan asumsinya, serta satu aksi nyatanya. Baik, baik, bisa minta tolong next, Burut di halaman ke-12-nya. Nah, terima kasih. Nanti sambil saya tunggu ya, tadi untuk tugasnya, sambil kita sharing-sharing supaya waktunya lebih efektif. Nah, berikutnya dari tema kita hari ini kan gimana sih from overthinking dari berpikir berlebih menjadi outstanding. Outstanding itu di sini bukan berarti kita harus yang wow, kita harus jadi yang superman kalau laki-laki atau perempuan superwoman jadi pusat perhatian, bukan. Outstanding di sini adalah Anda nyaman dengan diri Anda, bisa menjadi diri sendiri secara emosi, secara pikiran, secara perasaan, secara relasi, semuanya aman. Dan Anda tidak merasa terlalu terbebani. Anda sadar apa yang Anda lakukan, dan Anda tahu apa yang Anda mau. Tujuan Anda apa? Outstanding maksudnya di sini itu ya. Nah, kita mulai dulu tahap demi tahap bagaimana mengubah overthinking menjadi outstanding. Jadi tahapannya itu secara umum dari overthinking kita ke awareness, sadar. Nah, gimana caranya nanti saya akan jelaskan step by stepnya satu persatu. Lalu secara
setelah awareness, itu bagaimana sih tindakan kita, action kita, supaya kita bisa lebih grow dan juga nanti akhirnya kita bisa glow, begitu. Karena kepribadian tuh ya di mana-mana jarang ada salonnya. Kalau salon glowing terus apa itu namanya untuk obat muka itu skincare cepat bikin glowing. Tapi membuat diri kita glowing itu butuh proses, butuh effort gitu. Baik, minta tolong di ketiga belas halamannya Bu Ruth. Baik. Nah, ini mulai dulu dari langkah yang paling awal. Awareness, kita sadar dulu. Sadar yang seperti apa? Coba kita lihat di chat. Anda itu termasuk punya pola pikir atau mindset yang fix atau growth. Kalau yang fix ciri-cirinya ada ketakutan kegagalan, stuck di zona nyaman, nggak mau berkembang, menghindari tantangan. Kalau ada sesuatu yang sulit misalnya, ayo tugas membuat jurnal bahasa Inggris. Nah, terus waduh, kok ini ya, kan bahasa Inggris saya nggak sampai 500 bisa nggak ya? Nah, padahal ada challenge. Nah, misalnya seperti itu kalau orang-orang yang tipenya fixed mindset. Nah, tapi kalau yang growth mindset, orangnya ketika gagal, oh mata kuliah tertentu X gitu ya, nggak lolos, nggak lulus, ya udah ambil aja semester baru, ngulang aja nggak apa-apa. Toh nanti kalau kita mau belajar bersungguh-sungguh juga lulus gitu. Terus yang kedua, nggak hanya stuck di zona nyaman, tapi aktif mengembangkan diri. Misalnya nih, oh saya di akademik nggak terlalu bagus nih. Kayaknya IPK saya nggak bisa 4 atau kumlot. Ya udahlah, saya mau mengembangkan soft skill saya. Jadi nggak hanya kita fokus pada hambatan kita, tapi melihat peluang. Peluang apa sih yang bisa kita lakukan? Misalnya mengembangkan diri itu soft skill. Oh kita ini ya suara kita enak nih, kita ikut UKM paduan suara. Kita bisa jadi timnya paduan suara kampus. Atau mungkin yang suka olahraga, oh iya, saya jadi atlet nih. Nah, nanti juga bisa jadi atlet mahasiswa, membanggakan nama kampus. Jadi kita pahami kira-kira apa ya yang bisa membuat kita berkembang, nggak hanya pada satu sisi. Nah, salah satu aktif pengembangan diri itu secara umum ada soft skill, ada hard skill. Terus kalau soft skill itu paling tidak ya bahasa Inggris, kemudian public speaking, lalu kemampuan lain seperti membaca literasi itu juga perlu. Sekarang minim sekali mahasiswa yang literasinya bagus gitu. Nah, pengembangan diri banyak kan, kita bisa pilih yang mana dari beberapa pilihan tadi. Dan orang-orang yang punya growth mindset itu senang kalau diberi masukan. Jadi misalnya kamu tulisanmu nggak terlalu bagus, padahal kamu tuh orangnya kreatif, tapi ketika idemu kreatif, tapi ketika menyusun tugas, menyusun artikel, nggak masih belum sistematis. Seharusnya gini loh caranya. Nah, ketika orang-orang yang growth mindset akan mau memperbaiki diri. Oh iya ya, saya ada masukan sistematis harusnya. Oh ya, kita ikuti saja. Toh nanti juga akan lebih baik kita ke depannya. Anda ini termasuk yang mana nih? Oke, terima kasih Mas Agus. Ini apa berpikir bahwa semua akan berlalu. Oke, ini mungkin bisa ditambah dengan tindakan ya. Kira-kira tindakan konkretnya apa? Oke, sambil saya tunggu ke situ, ini juga bisa dijawab. Anda ini, teman-teman ini semuanya lebih ke arah mana saat ini ya? Apakah masih fixed mindset atau sudah growth mindset? Silakan bisa ditulis angka 1 untuk fixed mindset, growth mindset angka 2. Nah, kalau yang masih fixed mindset atau 1, segeralah merubah pola pikir Anda jadi growth mindset yang kedua. Nah, caranya itu tadi saya sudah share ya. Jadi cepat bangkit kalau gagal move on ya. Jangan jadi galon. Kalau galon itu gagal move on. Nah, kalau yang growth ini cepat bangkit. Mengembangkan diri, bisa akademik, non-akademik, soft skill, hard skill, itu mengembangkan diri semua selama ada kesempatan dan peluang. Terus kalau dikasih masukan, mau berbenah, mau memperbaiki. Nah, tuh. Silakan sambil ditulis, sambil saya next slide untuk slide ke-14. Terima kasih, Bu Ruth. Nah, to grow. Tadi kan bahasan kita setelah kita awareness ya, sadar dengan eh, posisi kita saat ini. Oke, Alhamdulillah ini sudah growth mindset ya. Kakak dengan nomor mahasiswa belakang 13 nih ya, Kak.
Baik Kak Salwa juga sudah banyak dua ya. Alhamdulillah berarti Anda semua ini sudah yang menjawab itu sudah ke growth mindset ya. Pemikirannya sudah mulai berkembang dengan baik gitu. Nah, yang berikutnya untuk mengarah ke grow supaya kita terus menerus menumbuhkan diri. Oh, 1,5. Ya, semoga segera 2 ya. Wah, ini Burut ini luar biasa ini apa namanya? Daya tahan resiliensinya nih. Tugasnya banyak walaupun menumpuk ya, memaksa mengerjakan tugas 5 menit ya. Untuk resiliensinya bagus, tinggal waktunya ini memang ya. Karena semakin kita bertambah usia, selain bekerja dengan waktu, bekerja juga dengan fisik gitu. Baik. Nah, ini action berikutnya yang bisa dilakukan adalah journaling. Oke, terima kasih Mbak Salwa mengusahakan dengan mengerjakan tugas dosen dengan baik aksi nyata. Ya, sip. Itu saya juga like ya. Dulu saya anggap tugas dari dosen itu sebagai bentuk perhatian. Nah, kalau misalnya nggak dikasih tugas, itu ada yang hampa gitu, loh. Kasih tugas seneng gitu. Daripada gabut nggak ngapa-ngapain gitu. Kalau saya dulu berpikirnya seperti itu. Nah, oke kita kembali ke materi ya terkait dengan action yang grow ya. Sebelum ke grow, grow. Grow itu gimana sih kita bisa bertumbuh? Jadi overthinking itu ibaratnya kalau eh, apa namanya halaman ya. Otak kita itu ibaratnya seperti halaman. Overthinking itu seperti banyak daun yang jatuh dan kotoran-kotoran yang menumpuk di situ. Akhirnya kita bersihkan ya. Kita sapu semuanya. Kalau sudah sapu semuanya, caranya menyapunya itu gimana sih? Cara menyapunya itu yang pertama dengan cara journaling atau membuat jurnal. Nah, di sini kan membuat jurnal itu bisa ditulis secara manual ya di buku diary, dear diary gitu ya. Bisa atau mungkin yang lebih efektif dan efisien sekarang kan pakai ini eh, internet ya. Sudah banyak aplikasi-aplikasi atau form di situ bisa kita isi di situ buat journaling. Nah, di sini ini kita ke journaling pertama kita bedakan dulu mana sih yang jadi pemikiran, mana yang jadi memang fact gitu lah ya, terkait tugas ya ini ya. Nah, ini saya dapatkan apa namanya ide itu ya dari kondisi di lapangan. Kadang kalau mahasiswa curhat ke Bu, saya tuh mau ngumpulin tugas tuh minggu depan, bisa nggak ya, nutut nggak ya? Kan ini saya jadi ceritanya saya berikan tugas membuat jurnal pada mahasiswa semester 3. Mereka baru membuat jurnal, belum pernah sebelumnya. Nah, jurnal ini maksudnya jurnal artikel ya. Nah, jurnal membuat artikel ini kan tugas baru, Bu, belum pernah buat. Nah, ini terkait anak-anak yang tipenya overthinking. Jadi nggak dikerja-kerjakan, padahal sudah mau mendekati hari pengumpulan. 1 minggu sebelum pengumpulan tuh nggak ada gerak gitu ya, sampai beberapa hari itu. Nah, sedangkan mahasiswa yang tidak overthinking itu punya pola pikir seperti ini. Oh, tugas deadline kan artikelnya minggu depan. Loh ini loh tugas kelompok. Bu Maya lu sudah ngasih keringanan, nggak hanya sendiri. Jadi pikirannya dibagi-bagi. Yuk kita bagi aja tugasnya. Dan memang rata-rata yang sudah berdasarkan fact atau kenyataan itu tugasnya selesai bukan tepat waktu, bukan on time lagi, tapi in time. Dan mereka lebih banyak bisa melakukan evaluasi. Terus, Bu, ini kekurangannya apa? Oh, ini kekurangannya ini. Dan akhirnya memang bisa mendapatkan nilai yang paling baik di antara teman-teman yang lain. Nah, kalau kita tipenya yang masih taut, itu berarti kita ada peluang atau ada ini ya, indikasi overthinking. Nah, kita lihat dulu apa sih pemicunya. Kalau contohnya di nomor 1 ini berarti yang pertama. Kenapa ya kita kok overthinking? Oh iya ya, soalnya kurang pede nih, meragukan kemampuan diri, ya kan? Saya mengumpulkan tugas, nutut nggak ya, bisa nggak ya? Terus yang kedua, oh iya manajemen waktu. Saya tuh biasanya ya sebelum mengerjakan tugas, eh, supaya saya lebih mood, saya tuh dengerin dulu Spotify. Nanti dengerin Spotify 1/2 jam, terus belum mood lagi, saya lihat YouTube scrolling-scrolling. Nah, ini berarti sudah bisa dilihat kan, pemicu overthinkingnya itu adalah merasa nggak mampu
dan manajemen waktu. Nah, contohnya seperti itu. Terus kalau sudah tahu hal apa yang memicu overthinking, itu segera ambil solusi atau tindakan. Contohnya misalnya yang seperti tadi. Wah, saya ini nggak pede nih. Terus yang kedua, oh ya manajemen waktu. Yang paling bisa diambil tindakan kan sebenarnya yang kedua, yang manajemen waktu. Apa contohnya? Oh ya, sebelum saya ngerjakan tugas, saya nggak dengarkan nyanyian dulu, tapi saya dengarkan nyanyi sambil ngerjakan tugas. Jadi sekalian mood saya oke, kerjaan saya juga beres. Nah, contohnya seperti itu. Kalau yang kurang pede, nah saya coba dulu. Nanti kalau sudah bagus, misalnya teman saya bilang, wah kamu ngerjain dulu ya. Wah, berarti saya lebih pede dong. Oh iya, setidaknya saya lebih rajin. Walaupun masih belum punya apa ya apresiasi lebih pintar, setidaknya saya lebih rajin dan lebih disiplin. Nah, contohnya seperti itu. Untuk kita memulai bertumbuh. Nah, minta tolong yang ke-15 slide-nya, Bu Ruth. Nah, terima kasih. Yang kedua, yang bisa dilakukan selain journaling itu self talk. Nah, self talk itu mengevaluasi diri, berbicara pada diri sendiri. Tapi saran saya kalau berbicara dengan diri sendiri jangan waktu banyak orang ya, banyak orang terus dilihat nanti dikira ada gangguan ya. Jadi kalau misalnya ingin self talk itu bisa jadi pagi hari sebelum kita memulai sesuatu atau lebih deep itu biasanya kalau saya lakukan sebelum tidur atau setelah selesai mengerjakan semua tugas dan kewajiban hari itu. Hari itu biasanya saya buat to-do list-nya apa sih? Misalnya ada 10 to-do list. To-do list-nya dari 10 itu yang belum berapa? 4. 4 ini karena apa penyebabnya tertunda? Apakah karena faktor internal atau eksternal? Oh, kalau karena faktor eksternal misalnya terkait dengan apa namanya mengumpulkan tugas ini nggak bisa karena harus mencari jurnalnya nggak bisa dibuka. Oh, berarti saya langsung cari solusi. Solusinya apa? Solusinya tanya teman yang punya akses buka jurnal tersebut secara free. Misalnya seperti itu kalau dari segi pribadi. Atau mungkin dari mahasiswa biasanya seperti ini. Ini juga ada best practice ya dari salah satu mahasiswa saya waktu itu. Nanti juga bisa sambil sharing teman-teman dari psikologi UMK. Kira-kira best practice-nya apa? Pernah nggak melakukan ini? Self-talk dengan evidence checking. Nah, evidence checking self-talk itu maksudnya apa? Bukti perilaku apa sih atau tindakan apa sih yang terbukti membuat kita hari itu bisa bertumbuh atau melakukan tindakan yang tepat gitu loh untuk mengurangi kecemasan kita atau berpikir berlebihan kita. Misal, kalau tadi yang masih terkait dengan membuat artikel, oh iya ya, ternyata Bu, saya itu bisa ngerjakan tugas artikel secara berkelompok ini tepat waktu, Bu. Jadi ini dari best practice ketika mereka itu tugasnya baru sebulan dikumpulkan. Tapi kelompok ini seminggu itu sudah mengumpulkan ke saya. Terus saya tanya, loh kok bisa kamu ngumpulkan cepat gitu loh. Akhirnya bilang, oh iya ternyata saya bisa Bu ngerjakan tugas artikel itu tepat waktu. Soalnya kemarin itu tugasnya dibagi-bagi Bu, saya tugasnya bab satu. Kalau biasanya saya ngerjakan itu dengerin musik dulu baru ngerjakan. Kalau sekarang enggak Bu, saya sambil ngerjain bab satu sambil dengerin musik, nyicil ngumpulin dari bahan jurnal dan e-book buat outline tulisan apa. Nah, setiap hari 2 jam pengerjaan, 5 hari selesai. Tuh. Nah, ini kalau karena self talk ya, kita memang bicara ya dari diri sendiri dulu menyadari itu. Nah, waktu itu sih saya tahu karena saya gali gitu. Nah, kalau dari diri kita sendiri bisa nih kita bicara dari dalam diri gitu loh. Oh, hari ini tindakan tepat apa ya yang sudah membuat kita bertumbuh gitu. Oh, yang sebelumnya saya males ngerjain nunda-nunda. Oh, sekarang alhamdulillah sudah. Oh iya nih, bisa ngerjain tugas maksimal, fokus di coffee shop. Ya ya, ini sealiran ini, Mas Agus sama saya nih ya. Kerjakannya dengan kopi ya. Kalau sudah ada kopi tiba-tiba ngantuk, langsung sehari jadi tuh. Ya ya. Tos Mas, nah, ini mau saya kasih reaksi tos nih gimana nih? Nah, oke sip. Nah, kopinya sip. Nah, yang deadline-nya besok ini saya agak ini ya, 50-50. Kalau ada waktu dikerjakan dulu. Enaknya kalau dikerjakan dulu itu kita nggak terlalu cemas. Nah, kenapa hubungannya? Ini pengalaman pribadi. Kalau Anda nanti usianya sudah 30 ke atas, olahraga jarang, kalau kita keseringan ngerjakan deadline mepet itu berkaitan sama fisik. Gula darah bisa naik, kolesterol bisa menyebabkan juga darah tinggi,
terus boyoen itu. Karena kita apa namanya berjalan tuh biasanya 40-50 kilo. Ketika kita di-push dengan deadline tuh harus 100 kilo jalannya, 110 meter per jam. Nah, itu kan juga apa ya, effort ekstra dari dalam diri. Itu. Baik, terima kasih. Kita kembali lagi ya ini ya. Kita ke slide yang ke-16. Minta tolong di next, Bu Ruth. Ya. Action yang ketiga, kalau Anda sudah sampai tadi ya, sadar, sudah growth mindset, terus stop apa overthinking yang Anda punya, lalu sudah mulai self talk mengevaluasi setiap hari tindakan yang bagus atau yang berhasil Anda lakukan untuk mengurangi overthinking Anda. Nah, kemudian yang berikutnya adalah action to grow untuk mengembangkan soft skill. Nah, orang nantinya bertumbuh dengan konsisten itu ketika kita terbiasa mengembangkan soft skill kita. Kalau pada mahasiswa, 4 soft skill yang perlu dikembangkan sebelum lulus kuliah itu menurut saya 4 ini. Yang pertama problem solving. Nah, kenapa problem solving itu perlu? Karena kita itu kalau sudah mahasiswa itu kan sudah masuk kategori perkembangan dewasa ya. Jadi kita punya eh, kemampuan untuk mengambil keputusan dengan sadar resikonya, dampaknya apa buat kita sama buat orang lain, dan kita nggak terlalu bergantung sama orang lain, lebih mandiri. Nah, kalau selain problem solving, itu yang berkaitan juga adalah regulasi emosi. Regulasi emosi itu apa? Regulasi emosi itu pengelolaan emosi yang berkaitan dengan eh, respon kita ketika menghadapi sesuatu. Nah, ini banyak yang sharing ya, ketika ngerjakan tugas itu mepet, mepet deadline, mepet 1 jam. Nah, sulit untuk mengubah sifat. Nah, ini juga berkaitan nanti sama regulasi emosi dan time management. Apa kaitannya? Ternyata habit atau perilaku tersebut itu bisa dibentuk antara 1 sampai 3 bulan ketika modifikasi perilaku. Jadi contohnya apa? Contohnya, saya tuh pernah bereksperimen, maksudnya bukan bereksperimen ya, saya pernah apa liburan, Sabtu Minggu udah nggak mau ngapa-ngapain lah. Nah, cuman tidur seharian nggak apa-ngapain, terus besoknya ketika kita mau mengerjakan sesuatu, mulai dari rutinitas yang pagi lagi itu agak sulit. Nge-upkan mood itu butuh waktu beberapa jam. Nah, itu yang juga berkaitan dengan regulasi emosi. Jadi, kalau kita sudah punya terbiasa time management atau manajemen waktu yang rutin, tersusun, rapi, itu membuat kita lebih tenang. Dan kalau saya lihat beberapa mahasiswa yang tenang, kemudian nggak berusaha-gerusu, itu rata-rata yang regulasi emosinya baik, itu rata-rata time manajemennya juga baik. Nah, apakah Anda juga merasa demikian? Nah, nanti sharing ya. Terus yang berikutnya yang keempat nih resiliensi. Nah, resiliensi ini kaitannya dengan daya juang ya. Jadi ketika kita gagal, itu cepat bangkit lagi nggak? Ketika kita misal nih, apa, ngulang kuliah atau kuliah UTS-nya dapat berapa di bawah standar lah ya. 20, 30. Nah, kita bisa nggak berjuang? Atau mungkin kita masalahnya nggak hanya di akademik, tapi juga ada masalah keluarga ya. Misalnya kita jadi anak tunggal ya, atau tunggali akeh, punya saudara yang banyak, dan kebetulan kita yang jadi contoh, itu juga harus bisa ngasih contoh ke adik-adik, jaga adik-adik, terus orang tua juga banyak tuntutan. Nah, kita misalnya nggak hanya diminta untuk kuliah aja, tapi juga bekerja misalnya. Sudah kuliah, bekerja, jaga adik pula. Nah, resiliensi daya juang kita kan juga mesti tinggi, bagus. Nah, ketika kita gagal, gimana caranya kita itu bisa bangkit lagi, gitu. Nah, hubungannya apa sih kaitannya ini dengan grow? Orang-orang atau mahasiswa dengan resiliensi yang bagus, itu rata-rata pertama jarang sambat. Jadi tidak hanya berpikir masalah, tapi sudah berpikir solusi. Solusi sesuai yang dia mampu. Nah, terus kalau ada masalah, nggak gampang mengeluh, nggak gampang menarik diri. Kenapa? Kalau mental kita itu sudah biasa berjuang,
Nah, insya Allah kita jadi pribadi yang tangguh. Dan itu sebenarnya yang dicari ketika Anda lulus kerja. Nah, makanya soft skill ini, kenapa kok mahasiswa sekarang tuh mungkin kaitannya jarang yang langsung dapat kerja. Empat soft skill ini jarang dimiliki semua. Biasanya ada salah satu atau salah dua, begitu. Nah, ini sebenarnya bisa dipakai untuk menggrowkan diri, mengembangkan diri sebelum kita nanti jadi outstanding. Begitu. Baik, minta tolong nomor 17, halaman 17, Burut. Baik. Nah, ini yang terakhir ya. Action to grow. Tadi kan grow sudah jelas ya, kita awareness dulu, mindset kita, kita buka dulu growth mindset. Kemudian kita journaling, apakah kita itu lebih banyak berpikir atau lebih banyak bertindak, bertindak berdasarkan fakta atau enggak, atau banyak kita baper. Nah, kalau sudah journaling seperti itu tadi, langkah berikutnya self talking, kita evaluasi diri, apa sih yang sudah kita lakukan, tindakan apa sih yang bagus, yang berdampak baik ke diri kita. Nah, setelah itu mengembangkan soft skill. Nah, setelah sudah soft skill tadi, kita bertumbuh, bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, versi diri kita, bukan versi orang lain. Jadi nggak perlu kita mengcompare, oh yang itu loh sudah pinter, baik, dan lain sebagainya, nggak perlu. Kita yang kemarin misalnya, oh yang kemarin males, yang sekarang sudah rajin. Nah, itu kita apresiasi gitu loh. Berarti kita sudah grow, bertumbuh. Nah, kalau sudah melangkah seperti itu, gimana sih next step berikutnya adalah glow. Kita bisa outstanding. Outstanding itu bukan mencari kesempurnaan, tapi kita konsisten melakukan perbaikan untuk kemajuan. Kalau mengalami kegagalan itu belajar, terus kita fokus pada proses dan perbaikan. Karena ada pepatah yang bilang usaha itu tidak mengkhianati hasil. Jadi ketika kita mau berusaha itu berarti kita menabung, menabung upaya untuk kesuksesan kita nantinya. Dan yang terpenting, to grow outstanding itu adalah pribadi-pribadi, teman-teman yang bisa menyeimbangkan antara mental, jadi mental kita itu sehat, emosi kita juga oke, dan kita juga bisa berelasi dengan sekeliling kita. Istilahnya itu kita nggak jadi toksik untuk sekitar kita, tapi kita bisa jadi penyemangat, bisa jadi teman baik, teman curhat, teman cerita yang dapat dipercaya. Tapi secara mental kita juga baik-baik saja dan bisa bertumbuh seiring dengan proses dan waktu. Begitu. Baik, mungkin next Mbak Burut. Terima kasih. Nah, ini glow habit kuncinya itu apa sih yang bisa dilakukan supaya habit-habit kebiasaan kita itu menjadi lebih baik? Yang pertama dengan bersyukur. Nah, bersyukur itu bisa dari doa, terus bisa jadi jurnal, kita menulis. Contoh misalnya kalau saya sebagai muslim berarti Alhamdulillah saya hari ini sudah bisa mengerjakan tugas tepat waktu sebelum deadline dikumpulkan. Nah, ini ada yang 1 jam sudah selesai ya tadi ya. Oke, terus yang kedua afirmasi positif. Afirmasi positif itu misalnya gini, oh kita itu, nah tadi ada yang saya baca di chat itu, oh gimana ngubah kebiasaan atau habit kita untuk yang apa namanya kejar target ya, apa SKS ya, sistem kebut semalam lah kalau bahasa ininya. Bisa kita afirmasi positif, oh kita mengerjakan sebelum tenggat, ayo kita cicil. Nah, kita pribadi yang rajin dan bisa menyicil tugas, misalnya seperti itu. Atau juga bisa menulis refleksi ya, dan tindakan pengembangan diri. Misalnya sudah tahu nih, deadline-nya besok, tapi mengerjakannya nggak 1 jam juga ya. Maksudnya kalau misalnya besok, oh kira-kira ini bisa dikerjakan 2 jam, 3 jam. Oke, kita beri ruang buat fisik kita itu biar nggak sakit, biar nggak eh, down, biar imun kita tetap bagus. Nah, kita refleksikan, kita buat stepnya satu persatu, apa yang bisa kita lakukan, dan pengembangan dirinya apa. Misal nih, oh sekarang kerjakannya 1 hari sebelum. Yang pertama 1 jam sebelum. Terus habis itu setengah hari sebelum. 1 hari sebelum.
Berarti refleksinya bisa ditulis. Alhamdulillah 1 bulan ini saya sudah bisa mengerjakan tugas 1 hari sebelum dan bisa membuat saya tidur dengan nyenyak. Misalnya seperti itu. Nah, apa kira-kira habit yang bisa membuat Anda bangkit, membuat Anda glow? Nanti silakan ya Anda tulis di kolom komentar. Baik, yang terakhir Bu Ruth. Nah, thank you, terima kasih banyak. eh, Pesan terakhir saya di presentasi atau sharing kita pagi hari ini, choose to grow and let yourself glow. Jadi pilihlah untuk menjadi pribadi yang bertumbuh dan membiarkan dirimu glow, berkembang, dan menjadi pribadi yang glow itu memancarkan apa? Pesona. Pesona itu bisa terpancar ketika kita melakukan sesuatu dari diri kita, passion, dan jadi diri sendiri. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dan hal yang kurang tepat dalam respon. Saya kembalikan lagi kepada Bu Ruth selaku moderator. Terima kasih banyak, Bu Ruth. Baik, lumayan. Terima kasih banyak ya Bu sudah berbagi. Sama-sama, Teman-teman, Bu. barangkali boleh kasih reaksi untuk presentasi dari Bu Mayang yang sangat relate banget ya sama kita ya. Apalagi kondisi-kondisi sekarang, Bu. Ini kebetulan kita tuh habis UTS juga dan mulai berkejaran menuju tugas UAS, Bu. Jadi relate Ya. banget. Saya juga begitu gitu ya. Nah, kira-kira demikian untuk sesi selanjutnya. Barangkali ada teman-teman yang mau bertanya, silakan bisa langsung open mic atau mungkin bisa dituliskan di kolom chat. Silakan, ini barangkali ada yang mau sharing-sharing. Ya, terima kasih banyak tuh reaksi teman-teman. Ini banyak banget yang kasih reaksi. Bener kok Bu, itu memang relate banget. Jadi eh, apa yang Bu sampaikan mulai dari dampaknya kenapa kita overthinking, kemudian hal apa sih yang buat overthinking dan juga ini ya apa namanya pengaruh-pengaruhnya juga memang kerasa banget sih Bu. Dan terima kasih sudah kasih ini step by stepnya ya Bu ya untuk kita bisa mau mengurangi mungkin ya mengurangi overthinking kita ini. Ya, terima kasih banyak tadi apresiasinya dari teman-teman. Ini ditunggu juga pertanyaannya dan sharing-sharingnya ya, Bu Ruth. Benar Silakan. sekali tadi ya. Gimana Iya. sih kita bisa mengurangi ya overthinking? Karena kebanyakan setiap orang itu ada atau pernah ya mengalami hal itu, terutama sesuatu yang membuat kita stresor atau pemantik ya, pemantik ke stresan kita, tekanan kita. Nah, nah ini sudah ada pertanyaan ini Bu Ruth. Semangat Silakan Bu sekali nih Taikin kita. membacakan ya Bu ya. Ini Ya, kita dari silahkan. Pak Agus nih. Ngatasin temen yang nah teman kelompok jadi beban nih Bu. Tugas selesai tapi nggak ada grundel. Ini fenomena klasik banget sih Bu di tempat. Di mana-mana kayaknya Bu ya. Boleh sharing nih Bu Mayang. Baik, baik. Ya, nah ini ditanggapi juga sama teman yang lain. Ini memang masalah klasik kebanyakan, Mas Agus. Ada ya memang teman kelompok ini yang jadi beban. Nah, ini supaya kita nggak terlalu overthinking ya, atau teman tersebut mungkin bisa jadi juga sebenarnya bisa perform, tapi overthinking. Nah, kita kenali sebenarnya teman kita itu punya kemampuan apa. Nah, tadi percaya positif ya, positif thinking yang perlu dikembangkan. Yakinlah bahwa setiap orang itu pasti diberi kelebihan. Nggak mungkin setiap orang itu nggak ada kemampuannya atau kelebihannya. Misal nih, teman itu jadi beban, dia nggak ngerjakan misalnya ya. Coba sih tanya, kalau sekali ya dimaafkan lah. 2 kali langsung diajak ngomong. Kalau satu mungkin bisa jadi kilaf ya, kilaf atau dia lagi ada masalah dan lain sebagainya ya. Tapi kalau sudah berulang tuh habit gitu. Karena kalau sekali bisa jadi nggak sengaja karena dia lagi ada masalah, mungkin ada sesuatu hal yang urgent yang di luar kendali. Tapi kalau sudah 2 kali itu ajak komunikasi. Ajak komunikasi sampaikan apa yang menjadi eh, penggerundelan Anda. Misal nih, kamu kok nggak ngumpulkan tugas misalnya, atau kamu kok diem aja, nah bilang gerundelnya apa. Terus kita lihat responnya. Dari respon itu kan kita bisa lihat eh, apa yang menjadi penyebab dia nggak segera mengerjakan. Nah, terus cari solusi bersama. Nah, kalau nyari solusi bersama, lemparkan aja ke teman itu. Terus sanggupmu gimana?
menurutmu solusinya apa? Misalnya solusinya A, oke kita komitmen solusinya A loh ya. Ya udah. Nah, kalau Anda punya solusi, apalagi kalau kelompoknya cuma dua, itu paling nggak ada bukti ya, entah ditulis atau apa kesepakatan yang menyatakan bahwa ini loh komitmen kita yang melanggar atau mengingkari itu yang siapa gitu loh, solusinya apa. Nah, barulah setelah sudah 3 kali coba sharing dengan dosennya itu. Siapa tahu eh, siapa tahu ya, ada mungkin di satu kelompok yang oke-oke semua secara kemampuan. Nah, yang satu ini yang kemampuannya oke satu, yang lainnya kurang oke. Akhirnya yang oke ini mengerjakan sendiri. Nah, itu mungkin bisa jadi ini ya sharing. Kadang kita juga, saya juga sebagai dosen kadang nggak ngerti di lapangan. Misalnya anaknya kelihatan oke, di random kita pilih. Ternyata banyak yang menjadi beban. Nah, itu juga bisa jadi masukan. Terus kita sama-sama bagaimana masukannya mungkin dari dosennya, terus temannya juga dipanggil, kesepakatannya seperti apa. Jadi supaya nggak berulang ke 4 kali. Kalau sudah 4 kali itu jadi habit itu, Mas. Tuh, itu ya Bu Ruth mungkin yang Iya, buat baik. pertanyaan Mas Ya, Agus. terima kasih banyak Bu. Ini untuk jadi emang kayak perusahaan ya Bu ya ada kesepakatan kerja sama juga Ya, ada betul. SP-SP-an ya Bu. Ya, semoga. Baik, terima kasih Bu Ya. Maya. Oke, ada lagi mungkin dari teman-teman yang mau bertanya. Tapi sebelum teman-teman ada bertanya, mungkin saya ingin izin tanya Bu ya, boleh? Oh ya, silahkan Bu Ruth. Kalau dari sepengalaman saya Bu ya, kalau overthinking itu kan memang kalau udah mulai munculnya overthinkingnya itu susah dihentikan kan ya Bu ya, kayak gitu. Dan Mhm. kadang akhirnya eh, tidak semua orang itu bisa kayak langsung disiplin menuliskan tadi Ibu ya 3 hal yang bikin overthinking, kemudian memilah fakta dan juga memilih satu aksi sederhana gitu. Itu gimana Bu ya? Mungkin ada tips khusus ketika si pikiran overthinking udah mulai muncul kadang pada saat lagi senggang ketika gak ada teman atau mungkin ini apa namanya pada saat sebelum tidur gitu misalnya. Mungkin boleh secara singkat saja Bu. Kemudian ada teman kita juga tanya nih ada Farid. Ya, terima kasih banyak Bu Mayang. Baik, terima kasih banyak Bu Ruth. Pertanyaannya menarik ya ini ya. Gimana caranya supaya journaling itu bisa konsisten gitu ya? Nah, memang di beberapa orang atau beberapa mahasiswa ketika kita beri journaling itu terutama yang tipenya nggak terlalu suka nulis. Nah, ini bisa jadi nanti mesti ada kalau di kampus itu saya kurang tahu di UMK ada seperti peer counseling nggak, Bu Ruth? Ada Bu, ada. Nah, ada mungkin bisa dibantu dengan teman sebaya untuk saling mengkontrol ya atau evaluasi. Terus kalau misalkan itu sudah overthinkingnya berat dan berdampak pada keseharian, itu memang dikomunikasikan atau dikonsultasikan ya ke eh, apa namanya psikolog atau di badan apa pusat di sana apa pusat layanan psikologi begitu ya. Nah, seperti Itu itu. benar. Nah, itu tadi makanya sebelum ke sana, Burut, yang perlu dipastikan kan awareness-nya dulu, sadar nggak, mau nggak buat berubah. Apalagi yang memang jelas, oh iya Bu mengaku, saya masuk Bu ciri-cirinya tadi Bu overthinking, saya termasuk yang overthinking Bu, saya mau berubah gimana caranya Bu? Nah, ya udah caranya itu tadi, lakukan journaling. Journaling itu paling tidak dilakukan sekitar 2 sampai 3 bulan sampai muncul yang perilaku-perilaku tindakannya sudah berubah. Misalnya tadi apa misalnya terlalu berpikir, tugas nggak bisa dilakukan. Akhirnya mau ngerjain tugas, nggak menunda-nunda. Nah, sampai ada perubahan perilaku. Itu. Iya, baik. Terima kasih banyak Ibu ya untuk peneguhannya. Oke, nah ini pertanyaan terakhir Ibu, karena waktu kita juga terbatas dari Octavia Farid Zakaria. Izin Bu, cara mengatasi teman yang suka overthinking dan susah dibilangin atau keras kepala sampai menghambat tugas kelompok bagaimana ya Bu dengan emoticon menangis. Oke, Silakan Bu Maya. pertanyaannya ini dalam ya. Terima kasih. Panggilannya siapa ini? Mbak Oktavia. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya Mbak Oktavia. Ini pertanyaannya dalam dan juga relate ya dari keseharian itu. Apalagi kalau punya teman yang overthinking, susah dibilangin, keras kepala. Nah, yang perlu kita perhatikan emosi kita dulu. Jangan sampai perilaku orang itu berdampak pada emosi kita. Istilahnya apa? Mancing emosi ya. Jadi tenangkan diri dulu. Kalau kita sudah tenang, baru teman itu ajak bicara. Apa yang dimau? Misalnya nih.
Tadi susah dibilangin tugas kelompok maunya sendiri. Tanya aja pengenmu gimana. Ini loh tugasnya mau dikumpulkan. Kontribusimu apa? Peranmu apa? Gitu. Terus kalau sudah mengungkapkan emosi kita dengan bahasa yang tenang, jadi bedanya gini, kalau kita marah sama seseorang, kita sebel, tapi emosi kita itu naik, ya, itu nggak akan nyampe. Tapi kalau kita menyampaikannya dengan tenang, dengan enak, dengan santun, justru itu malah dalam. Istilahnya itu menusuk gitu loh. Rasanya langsung membuat orang tuh misalnya dipanah itu langsung panah yang tengah tuh. Dan itu langsung eh, ke titik sasaran bisa jadi itu membuka pikirannya. Oh iya ya, sampai segini ya dampaknya kalau saya semaunya sendiri. Ya betul, sepakat Mbak Indah. Kayak transfer energi. Nah, setelah sudah dia akan terbuka. Misalnya kamu kok nggak ngumpulin ya, kamu kok semaunya sendiri ya. Gimana pengenmu? Nah, bahasanya gitu aja terus baru set akhirnya kan cerita. Cerita bla bla bla. Nah, saat itu memang kita ini ya luangkan waktu, nggak cepet diburu waktu 1 jam kamu harus selesai. Misalnya, ayo udah ngomong, tak meniti loh ya, 5 menit harus bilang. Kalau nggak ini, nah nggak. Pilih waktu yang tenang. Karena dia merasa dihargai, didengarkan, akhirnya dia nanti sadar, oh iya ya, teman-teman saya itu mau loh menerima saya, mau loh eh, apa namanya, memberi masukan ke saya. Saya kok seenaknya sendiri. Nah, itu nantinya akan jadi pemantik dia untuk berubah karena eh, tersentuh dengan kebaikan teman-teman dan mau mengajaknya berubah ke arah yang lebih baik. Itu Mbak Okta. Itu coba dilakukan dulu. Kalau dia tetap digitukan nggak berubah-berubah, berarti ada masalah dari dirinya yang harus segera dikonseling. Karena itu menghambat growth mindset juga ya. Nah, ada apa? Nah, itu perlu konseling. Begitu, Purut. Terima Baik, terima kasih. kasih banyak Bu Maya. Oke, Bu, ini karena Sama-sama, waktu Guru. sudah habis. Barangkali kita sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak Ibu sudah berbagi uh, sharing insight ya Bu ya dan knowledge ya Bu ya, dan mungkin kalau dari saya pribadi salah satunya adalah saya diingatkan kembali ya Bu, meskipun kita mengalami kondisi overthinking, entah itu karena dari faktor eksternal berbagai hal dan juga dari diri kita sendiri yang bawaannya ada overthinking juga, tapi kita punya kendali kok untuk mengelola pikiran kita yang over ini, dan pada akhirnya juga nggak berhenti di titik ini aja, tapi nanti kita bisa berkembang dan berhasil gitu. Nggak perlu kesempurnaan, tapi yang penting usaha konsisten perbaikan. Terima kasih banyak. Saya yakin teman-teman juga banyak mendapatkan insight. Semoga bermanfaat. Dan terakhir, izinkan kami Bu untuk memberikan simbolisasi sertifikat untuk Ibu Mayang. Iya, baik. Terima kasih banyak. Mohon diterima dengan baik, Ibu. Dan sekali lagi, terima kasih banyak. Dan teman-teman juga terima kasih banyak untuk partisipasinya. Semoga bermanfaat. Dan terakhir, boleh diberikan reaksi. Kita juga akan mengirimkan link absensi ya. Silakan. Nanti akan dikirimkan oleh teman-teman studio di chat. Silakan teman-teman bisa absen. Baik. Terakhir barangkali boleh dibantu untuk on cam. Kita akan foto sejenak teman-teman dimanapun kalian berada. Baik, ya sudah. Oh, halo semuanya, sehat-sehat ya. Terima kasih sudah on Ya, cam. terima Ini juga kasih. ada Bapak Ibu dosen. Terima kasih banyak sudah hadir, Bapak Ibu. Oke, bisa di screenshot dari teman-teman studio. Bisa diberikan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Lanjut lagi teman-teman. 1, 2, 3. Oh ya, halo semuanya. Oke, 1, 2, 3. Oke, yang terakhir 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Baik, dengan ini berarti sudah tuntas tuh kita kuliah umum kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Bu Mayang dan semua teman-teman. Bapak Ibu dosen, selamat pagi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Makasih banyak, Guru, Bapak Ibu dosen semua dan teman-teman semuanya. Ya, terima kasih banyak Ibu. Untuk Ya, teman-teman bisa absen ya. Baik, selamat pagi Ibu. Sampai jumpa kembali. pagi, Guru.